Ya, kali ini kita akan membahas momentum sudut. Nah, diawali oleh operator momentum sudut. Jadi, ketika sistem berada pada potensial sentral, jadi potensialnya itu hanya bergantung terhadap suku radialnya saja. Jadi, potensialnya nggak bergantung terhadap sudut anguler maupun azimut. Jadi, kalau misalkan sistemnya memiliki berada pada potensial sentral, momentum sudut orbital itu kekal. Jadi ada hukum kekekalan momentum sudut di situ. Nah, secara klasik, momentum sudut dari partikel yang memiliki momentum P dan posisi R adalah R cross P, di mana sama dengan YPZ dikurangi ZPY I ditambah ZPX dikurangi XPZJ ditambah XPY dikurangi YPXK. Nah, operator momentum sudut L didapatkan dengan mengganti R dan P dengan dengan operator R dan P, operator posisi dan operator momentum. Jadi operator momentum sudut L sama dengan minus I H bar R cross nabla, dimana untuk komponen Lx, Ly, dan Lz seperti ini kan, seperti dalam klasik ini. Nah, Lx-nya adalah YPZ dikurangi ZPY sama dengan minus I H bar Y parsial Z dikurangi Z parsial Y. Ly sama dengan ZPX minus XPZ sama dengan minus I H bar Z parsial X dikurangi X parsial Z. Dan Lz sama dengan XPY dikurangi YPX sama dengan minus I H bar X parsial Y dikurangi Y parsial X. Jadi munculnya turunan ini berasal dari operator momentumnya. Kemudian didefinisikan operator momentum sudut L kuadrat itu sama dengan Lx kuadrat ditambah Ly kuadrat ditambah Lz kuadrat. Nah, sekarang kita ingin mencari hubungan komutasi antara momentum sudut. Jadi komutasi antara Lx dan Ly itu sama dengan komutasi antara YPZ dikurangi ZPY dengan ZPX dikurangi XPZ. Nah, karena kita memiliki aturan komutasi di materi hubungan komutasi gelombang partikel, kita memiliki komutasi antara A plus B dengan C plus D sama dengan komutasi A dan C ditambah komutasi A dan D ditambah komutasi B dan C kemudian ditambah dengan komutasi B dan D. Nah, sehingga kita dapatkan hubungan komutasi YPZ dengan ZPX dikurangi YPZ dengan XPZ dikurangi lagi ZPY dikurangi ZPX ditambah ZPY dengan XPZ. Nah, dengan hubungan komutasi antara A kali B terhadap C kali D itu sama dengan A kalikan komutasi B dan C dikalikan D ditambah komutasi antara A dan C dikalikan B dikalikan D ditambah C kalikan A kalikan komutasi B dan D ditambah C kalikan A kali D komutasi antara A dan D dikalikan B. Nah, dengan demikian kita memiliki hubungan Y komutasi PZZ PX ditambah komutasi YZ PZ PX ditambah YZ komutasi PZ PX ditambah Z komutasi YPX PZ dikurangi dengan ini untuk suku pertamanya, untuk suku keduanya yaitu minus Y komutasi PZX PZ ditambah komutasi YX PZ PZ ditambah XY komutasi PZ PZ ditambah X komutasi YPZ PZ. Untuk bagian yang ketiga yaitu Z komutasi PYZ PX ditambah komutasi Z dengan Z PYPX ditambah ZZ PYPX ditambah Z komutasi ZPX PY.
Nah, yang keempat ditambah dengan Z komutasi PYX PZ ditambah komutasi ZX PY PZ ditambah XZ komutasi PY PZ ditambah X komutasi Z PZ PY. Nah, kita tahu bahwa operator posisi itu kan komut. Jadi YZ itu sama dengan ZY. Jadi hasil komutasinya 0 di sini. Nah, begitu pula komutasi dengan dirinya sendiri di sini. Ini PZ dengan PZ ini juga 0. Komutasi dengan dirinya sendiri 0. Nah, kemudian komutasi antara momentum yang berbeda PZPX dan PXPZ itu 0. Ini 0. Dan komutasi antara PZ dengan PX ini juga 0. Begitu pula yang ini dan ini. Jadi PX dengan Z itu 0. Karena yang tidak komut itu cuma PX dengan X. Jadi indeks komponen momentumnya harus sama dengan ruangnya agar dia tidak komut. Itu. Nah, sehingga menyisakan yang tidak hilang yaitu minus I H bar Y PX ditambah I H bar X PY. Nah, kalau kita keluarkan, kita dapatkan I H bar X PY dikurangi Y PX, tidak lain adalah I H bar LZ. Nah, jadi kita memiliki hubungan komutasi antara LX dengan LY sama dengan I H bar LZ. Nah, begitu pula kalau kita hitung komutasi antara LY LZ dan LZ LX, tidak lain masing-masing adalah I H bar LX dan I H bar LY. Dan kita memiliki hubungan sifat ini bahwa LY LX komutasinya tidak lain adalah negatif dari komutasi LX LY, yaitu minus I H bar LZ. Begitu pula LZ LY dan LX LZ. Nah, jadi secara umum kita bisa memiliki bentuk komutasi LI LJ itu sama dengan I H bar epsilon IJK LK. Jadi I itu yang suku pertama, ini suku kedua, dan ini suku ketiga. Terlihat bahwa IJK itu kan dia berbeda-beda gitu kan. Kalau dia sama LY gitu kan, itu kan pasti 0. Jadi ada epsilon IJK ini. Epsilon IJK tidak lain adalah epsilon Levi-Civita. Jadi epsilon Levi-Civita ini dia bernilai 1 apabila IJK itu sama dengan 123, 231 atau 312. Dan dia bernilai 1, bernilai minus 1 jika IJK itu sama dengan 321, 132 atau 213. Dan dia bernilai 0 jika I sama dengan J atau J sama dengan K atau K sama dengan I. Jadi jika ada simbol yang sama, dia dia akan 0. Nah, jadi kesimpulan dari hubungan komutasi ini bahwa kita tidak dapat mengukur dua arah momentum sudut secara bersamaan dengan keakuratan. Jadi kalau kita mengukur LY, kita nggak bisa mengukur LZ dengan akurat, apalagi LX gitu. Jadi semuanya terhubung terhadap hubungan komutasi ini. Nah, sekarang kita ingin menghitung komutasi antara posisi X dengan LX, yaitu komutasi X dengan YPZ dikurangi ZPY, di mana kita memiliki hubungan komutasi antara A dengan B plus C, tidak lain adalah komutasi A dan B ditambah dengan komutasi A dan C. Sehingga kita memiliki komutasi X dengan YPZ dikurangi komutasi X dengan ZPY. Dan kita memiliki hubungan komutasi A dengan B kali C, tidak lain adalah komutasi A dengan B, C ditambah B komutasi A dan C. Sehingga kita dapatkan bentuk bahwa komutasi X dengan LX tidak lain adalah komutasi XY PZ ditambah Y komutasi XPZ dikurangi komutasi XZ PY dikurangi Z komutasi XPY. Nah,
Karena kita tahu bahwa komutasi antara posisi itu 0 dan komutasi momentum terhadap posisi yang tidak searah itu 0. Ini juga 0 karena X dengan Z, ini juga 0. Sehingga komutasi antara X dengan Lx sama dengan 0. Nah sekarang X dengan Ly. Jadi kita memiliki komutasi X dengan Ly tidak lain adalah komutasi X dengan ZPX dikurangi XPZ. Nah dengan cara yang sama seperti tadi, kita mendapatkan hubungan seperti ini. Di mana komutasi antara X dan Z, komutasi antara posisi itu 0, dan komutasi antara X dan X, komutasi terhadap dirinya sendiri itu 0. Komutasi X dengan PZ itu komutasi dengan momentum yang tidak searah dengan posisinya itu 0. Nah, misalkan ini komutasi antara X dan PX yang nilainya tidak 0, sehingga komutasi antara X dan PX adalah I habar, dan kita dapatkan komutasi antara X dengan Ly adalah I habar Z di sini. Nah, sekarang kita hitung komutasi X dengan LZ, yaitu komutasi X dengan XPY dikurangi YPX. Nah, dengan cara seperti tadi kita dapatkan bentuk seperti ini. Dan kita tahu bahwa komutasi X dengan X sama dengan 0, komutasi X dengan PY sama dengan 0, komutasi X dengan Y sama dengan 0, dan menyisakan komutasi X dengan PX. Sehingga kita dapatkan komutasi antara X dengan LZ adalah minus I habar Y. Nah, sehingga kita bisa simpulkan komutasi antara XK, di mana XK itu adalah X1, di X1 itu dia adalah X, X2 adalah Y, X3 adalah Z gitu kan, dan L1 juga LX, L2 sama dengan LY, L3 sama dengan LZ. Komutasi antara XK, LI sama dengan I habar epsilon IJK XJ. Jadi kalau dia X dengan LZ, dia akan negatif karena X itu dia adalah K-nya adalah 1, I-nya dia adalah 3, maka yang enggak 0 berarti 1, 3, 2 Y. Tapi 1, 3, 2 nilainya negatif, jadi menjadi negatif. Begitu pula yang ini. Yang ini 1, 2, 3. Berarti X3-nya dia adalah Z dan dia bernilai positif. Nah, sekarang kita ingin menghitung komutasi antara L kuadrat dengan Li. Jadi Li itu ya bisa Lx, bisa Ly, bisa Lz. Jadi kita memiliki komutasinya tidak lain adalah komutasi antara Lx kuadrat ditambah Ly kuadrat ditambah Lz kuadrat terhadap Li. Atau kita bisa pisahkan, yaitu komutasi antara Lx kuadrat dengan Lx kuadrat kita ubah menjadi Lx dengan Li ditambah Ly kuadrat dengan Li ditambah Lz kuadrat dengan Li. Nah, kita memiliki hubungan komutasi antara AB dengan C sama dengan A komutasi BC ditambah komutasi AC dengan B. Sehingga kita dapatkan hubungan seperti ini. Nah, karena kita tahu komutasi antara Li dan Lj sama dengan I habar epsilon IJK LK, maka komutasi antara Lx dan Li tidak lain adalah epsilon I-nya dia adalah 1, berarti epsilon 1 IK LK gitu kan. Jadi J-nya ini di sini adalah I, di epsilon IK LK. Begitu pula yang suku kedua, X-nya dia adalah 1, berarti epsilon 1, J-nya dia adalah I, dan di sini tetap K. Jadi dia adalah I habar epsilon I1 IK LK. Nah, begitu pula yang suku ketiga. Ini I habar Ly, jadi dia adalah epsilon, I-nya ini adalah 2, J-nya di sini menjadi I, jadi 2 IK LK, dan seterusnya. Nah, karena kita tahu bahwa epsilon IJK dia bernilai positif 1 jika IJK sama dengan 1, 2, 3, 2, 3, 1, dan 3, 1, 2, dan dia bernilai negatif 1 jika dia
IJK-nya sama dengan 321, 132, atau 213. Dan dia bernilai 0 jika I sama dengan J, atau J sama dengan K, atau K sama dengan I. Jadi jika ada yang kembar. Nah, sehingga kita bisa hitung L kuadrat terhadap Lx. Jadi di sini I-nya dia sama dengan 1 karena dia diambil X. Jadi dia adalah IH bar Lx epsilon 11K LK ditambah IH bar epsilon 11K LK Lx ditambah IH bar Ly epsilon 21K LK ditambah IH bar epsilon 21K LK Ly ditambah IH bar Lz epsilon 31K LK ditambah IH bar epsilon 31K LK Lz. Nah, suku ini 11 dia ada yang kembar, maka dia 0. 21 agar dia nggak 0, jadi kita harus memilih suku ini, jadi K-nya haruslah 3. Nah, di sini K-nya juga harus 3. Di sini 31 yang agar tidak 0, maka dia di sini K-nya harus 2 gitu. Sehingga kita dapatkan IH bar epsilon 213 Ly Lz ditambah IH bar epsilon 213 Lz Ly ditambah IH bar epsilon 312 Ly Lz ditambah IH bar epsilon 312 Ly Lz, di mana epsilon 213 itu dia adalah negatif 1, di sini dia negatif, 312 dia positif, di sini dia juga positif. Nah, berarti ini saling menghilangkan dengan ini kan, ini juga saling menghilangkan dengan ini, sehingga komutasi antara L kuadrat dengan Lx dia bernilai 0. Begitu pula untuk komutasi antara L kuadrat dengan Ly. Nah, di sini kita tahu bahwa ini ada yang kembar, maka suku ini dia hilang, menyisakan ini 4 suku. Ini epsilon 1, 2, berarti dia harus bernilai 3 di sini. Ini dia harus bernilai 3. Ini 3, 2, dia harus bernilai 1 di sini. Sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, epsilon 1, 2, 3 ini dia positif. Epsilon 1, 2, 3 di sini dia juga positif. Epsilon 3, 2, 1 di sini negatif. Epsilon 3, 2, 1 di sini juga negatif. Dan ini akan saling menghilangkan, sehingga komutasi antara L kuadrat dengan Ly juga sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama, komutasi dengan L kuadrat dan Lz di sini 0 karena ada yang kembar, dan dia menyisakan suku ini. Nah, ini negatif, ini 2, 3, 1 dia positif, positif, negatif, negatif. Nah, ini dia saling menghilangkan dengan ini, dan ini juga saling menghilangkan. Komutasi antara L kuadrat dengan Lz sama dengan 0. Jadi komutasi antara L kuadrat dengan Li dia sama dengan 0 gitu.